Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ahlan wa sahlan Ustazah, hari ini bisa bergabung lagi dengan kami di sini. Jazakallah khairan. Selamat bergabung juga untuk para peserta, baik peserta terdaftar yang bergabung melalui Zoom dan peserta yang bergabung melalui live stream Facebook ataupun YouTube. Alhamdulillah di Jumat yang barokah ini kita bisa bertemu dengan Ustazah lagi ya. Insya Allah hari ini tema yang akan diberikan oleh Ustazah adalah fikih safar. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan tilawah dari Kak Isfan di surat Luqman ayat 31, 32, dan 33. Kak Isfan, kami persilahkan. Ya, jazakallah khair Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan Umhat semuanya. Insyaallah saya akan membacakan surah Luqman ayat 31 sampai dengan 33. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Wa idza khashiyahum mawjun qadbulali da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun.
Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-sekali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu di dalam mentaati Allah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan Kak Isfan untuk tilawahnya. Insya Allah semoga kita semua mendapatkan ibrah dan manfaatnya dari ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah, sesuai dengan kesepakatan tadi ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari minggu lalu. Saya ada satu pertanyaan dari peserta yang bergabung lewat YouTube minggu lalu, Irfan Rosidi. Beliau bertanya, dalam kebiasaan di Indonesia yang saya tahu, yang beliau tahu, biasanya kalau ayah atau ibu meninggal, warisan belum dibagi sampai keduanya tiada. Tapi seperti yang dijelaskan minggu lalu, kalau ayah meninggal, warisan segera dibagi. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, ini memang permasalahan secara umum di sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau segala urusan tidak ada ucapan basmalah ya, nanti tidak ada nilainya di sisi Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tradisi dan kenyataan yang ada di Indonesia. Tentu kita harus merubahnya secara perlahan ya, penuh dengan proses. Jadi kalau prosesnya itu kita tempuh, insya Allah nanti suatu saat akan bisa ya kita merubah tradisi kita yang mengulur-ulur. Bahkan sekarang ini heboh banget ya, tuntutan warisan, anak orang tuanya masih hidup udah nuntut dan segala macam ya. Jadi itu bisa dihindari. Nah, butuh waktu, butuh proses. Paling tidak bagi kita yang sudah paham, tentu kita mendakwahi keluarga kita. Kita mendakwahi, mengajak ya, atau artinya insya Allah dengan pendidikan pengajaran, berproses, insya Allah suatu saat kita bisa melaksanakannya. Sama halnya dulu ya sekitar tahun-tahun 80-an masalah kerudung dan jilbab ya, itu kan masih aneh dulu ya, dulu malah dikeluarkan dari sekolah ya. Di zaman saya dulu lah tahun-tahun 80-an itu waktu SMA itu masih merasakan itu proses. Sekarang coba lihat ya, alhamdulillah kita temukan udah marak ya dengan busana penutup aurat. Jadi memang butuh proses. Intinya adalah kita berusaha menyadarkan dari kalangan terdekat kita. Ya paling tidak ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kita udah paham, nanti kita terapkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pencerahan-pencerahan seperti ini, kita berharap nanti masyarakat kita itu akan merubah tradisinya. Tradisi itu kan sebenarnya berasal dari kebiasaan yang sudah berulang-ulang, sehingga menjadi tradisi di suatu daerah ya. Coba kalau kita biasakan tradisi nilai-nilai Islam, ya lama-lama insya Allah deh, akan syiar itu akan marak ya. Apalagi kalau ada kasus-kasus kita bisa jadikan itu contoh. Coba deh kalau dari awal. Intinya sih sebenarnya ketika seseorang sudah memiliki iman yang kuat, itu aplikasi ibadah akan dengan sendirinya itu akan muncul ya. Ya intinya akidahnya diperkuat, keyakinan kepada Allah sebagai sumber yang memberikan hukum ya, sumber hukum, kuat keyakinan kepada Allah ketika ada syariat-syariat dalam hal ibadah yang menuntut harus dilaksanakan, pasti sami'na nawa ata'na. Ya, jadi kita mulai dari usaha penyadaran. Dan kalau yang sudah menyadari sih mudah ya, artinya misalnya begini deh. Misalnya bapaknya meninggal. Kan harta warisan bapaknya masih ada di ibunya. Seorang ibu yang udah mulai memiliki pemahaman, pasti dia ngajak musyawarah anak-anaknya. Nah, anak-anaknya yang mungkin ada satu yang paham, kemudian memahami semuanya, pasti dia akan musyawarahkan. Ya, coba kita hitung-hitung nih, harta warisan ayah, dapatlah angka-angka ya, yang penting di atas kertas. Ya, setelah mereka dapat angkanya, kemudian mereka bersepakat, misalnya ya, bagi anak-anak yang soleh-solihah itu kan, ya sudah deh, jatah kita buat ibu aja deh. Nah, misalnya begitu ya. Apalagi kalau jatahnya cuma satu rumah yang ditempati, kan nggak semua orang mewariskan harta warisan yang banyak ya. Nah ini rumah satu, anaknya ada 5, waduh bingung lah itu ya. Sementara masih ada yang tinggal di rumah itu bersama ibunya, bagaimana membaginya kan begitu. Nah ini bisa dimusyawarahkan, anak itu bisa menghibahkan jatah warisan dia dari orang tuanya, udah kami berikan untuk ibu sebagai bakti kami. Nah, selesai masalahnya. Jadi intinya sih masalah warisan ini
lebih kepada masalah keimanan ya. Bila seseorang meyakini dan takut kepada Allah, pasti semuanya akan selesai ya. Insya Allah dengan iman kita bisa menghadapi semua permasalahan. Insya Allah. Ya, baik. Semoga puas ya yang bertanya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, Ustazah. Ya, bila ayah sudah meninggal saat anak-anaknya banyak dan kecil dan warisan sudah dibagikan, hanya satu aset digunakan si ibu untuk diolah demi melangsungkan kehidupan. Dan si ibu pintar mengolah aset tersebut. Bagaimana cara membaginya? Karena aset tersebut milik ayah yang diolah dan ditambah memakai modal dari ibu untuk mengolah aset tersebut menjadi besar dan sekarang mau dibagi. Sebenarnya, ya. Jadi artinya belum dibagi ya, harta waris suami tapi ya. Tapi sudah tercampur dengan modal dari hartanya ibu. Dikelola sama ini ya, sama ibunya ya. Iya. Ini teknis ya dalam pengelolaan warisan. Jadi ada kasus juga, misalnya kayak kakak saya ya, suaminya meninggal ketika dia hamil 6 bulan, anak keempat ya. Itu meninggalkan beberapa jumlah harta waris ya, artinya ada beberapa aset ya. Itu kemudian dinilai dengan uang. Ya ini artinya salah satu teknisnya seperti ini ya. Dia nilai dengan uang semua, dengan udah dibagi, dimasukkan ke rekening anak-anaknya. Anak-anaknya waktu itu masih sekolah, masih ada yang SMP gitu ya, masuk ke rekening masing-masing. Yang rekening masing-masing itu membiayai anaknya. Jadi anak si A yang masih SMP dia punya dana banyak ya. Dari dana itu dia kelola untuk ini untuk biaya pendidikannya gitu anak-anak. Nah terus yang jatah kakak saya dikelola sendiri gitu ya. Jadi tidak bercampur dengan itu dari warisan untuk dia yang 1/8 sebagai seorang istri yang punya anak ya. Nah itu dikelola sampailah anak ini menikah gitu ya. Maksudnya dari warisan itu membiayai si anak itu sendiri ya kan, anak-anak itu kan beda ya keperluannya untuk pendidikan ya. Ada yang berpendidikan besar dananya, ada itu kan tergantung kemampuan anak. Nah, setelah menikah anak-anaknya itu ya ternyata dananya juga habis juga gitu. Ya artinya untuk warisannya udah habis. Nah, yang ibunya ini tetap ya artinya bukan hitung-hitungan, biaya makan kalau kurang ya dari ibunya lah gitu ya. Jadi intinya semua sudah dibagi sesuai dengan jatahnya yang dibuat oleh kakak saya itu rekening masing-masing anak. Ya kalau yang udah nggak ada lagi jatahnya ya sebagai ibu kan pasti dong ya mengkafalah atau menafkahi anak itu pastilah itu udah merupakan udah kewajibannya, artinya itu kita nggak permasalahkan itu. Saya hanya menyampaikan bagaimana mengelola dari harta warisan. Nah itu satu ya metodenya. Nah kalau yang tadi ibu ini karena sulit ya kita untuk membagi-bagi kalau udah tercampur dengan harta istri. Ya kayak seperti tadi nih bagaimana si ibu ini merelakan dalam arti ya sudahlah lebih banyak diberikan ke warisan, artinya walaupun sebenarnya itu ada harta dia. Jadi intinya tuh perlu ada angka. Ya kan kita nggak perlu hitung-hitungan mau semuanya walaupun di usaha istri mau semuanya nanti dibagi kepada anak, itu teknis. Ya atau anaknya misalnya ya kan kita nggak tahu ya, anak kan macam-macam modelnya, ada anak-anak ya sudahlah buat ibu saja. Jadi ini ada harta nih, ini warisan nih gimana nih, ada bagaimana. Jadi misalnya gini, ada satu keluarga yang orang tuanya itu, bapaknya itu mewariskan rumah kontrakan. Rumah kontrakan itu dengan jumlah yang banyak ya. Nah itu nggak dijual karena kalau warisan itu kan harus dapat segini. Nah itu tidak dijual, tapi itu dikelola. Yang hasilnya itu dibagi sesuai dengan jatah waris. Jadi misalnya anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa itu. Jadi dari hasil itu dibagi sesuai dengan. Jadi dia hanya nerima yang asetnya tidak dijual, hanya hasilnya sesuai dengan jatah warisan. Nah artinya di sini pengelolaannya tergantung dari antarodin. Yang penting sebenarnya masing-masing ridho. Jadi kita nggak hitungnya sampai detail, sampai angkanya sampai itu janganlah hitung-hitungan seperti itu ya. Walaupun memang warisan itu ada perhitungannya, ada 1/8, ada 1/4 itu memang ada perhitungan. Tapi ya bagi penerima warisan itu kan nggak harus baku seperti itu. Yang terpenting adalah antarodin, ridho gitu ya. Apalagi terhadap ibu
ibu kita yang jasanya luar biasa ini apa rela menghitung-hitung gitu ya. Kalau memang anaknya sepakat misalnya, ya sudah jatah saya warisan dari ayah udah buat ibu lah semuanya. Jadi masalah nggak diperpanjang lagi, gitu ya. Jadi ini kembali kepada pembagian waris itu kalau udah tahu berapanya mau diterima atau tidak itu kembali kepada terpulang kepada siapa. Atau kalau ibunya merelakan ya sudahlah ini dia berusaha untuk siapa sih kalau bukan untuk anak ya sudah ini dianggaplah walaupun ada hasil jeripayahnya dia hibahkan untuk anak-anaknya itu juga teknis ya artinya jangan sampai tujuannya itu adalah jangan sampai memperebutkan harta warisan dari orang yang sudah meninggal itu saja. Jadi itu teknis ya pembagiannya seperti apa. Baik. Ya, alhamdulillah Ustazah. Insyaallah puas ya yang bertanya. Selanjutnya adalah jazakumullah khairan sister semua yang sudah bertanya dan Ustazah juga. Insyaallah Ustazah ini masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya nggak mungkin ya Ustazah. Jadi kita langsung masuk ke materi utama aja dulu ya Ustazah. Masuk ke fikih safar. Nanti ininya gimana? Kapan mungkin nanti tim fikih akan diskusikan bagaimana cara menyampaikan jawabannya ke para peserta, mungkin lewat media lain atau bagaimana baiknya nanti kita akan konsultasikan dengan Ustazah juga insyaallah. Iya, baik. Sekarang kita langsung masuk ke materi utama Ustazah, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Sudah terlihatkah slide-nya? Sudah Ustazah, alhamdulillah. Ya, baik. Pembahasan kita pada kali ini tentang fikih safar ya. Banyak sekali ya, ada kurang lebih 9 ayat yang membahas tentang safar ya. Misalnya di antaranya surat Al-Mulk ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Jadi Allah lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka famshu fi manakibiha, berjalanlah di segala penjurunya. Jadi di sini ada amr ya, ada perintah. Jalan, arti kelilingilah, pokoknya berjalanlah di sana, makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepada Allah lah kamu dibangkitkan. Ya, jadi ini tentang safar ya, famshu ini kan berjalan segala penjuru ya, mengeliling berjalan apa. Ini ada 9 ayat ya, ini diantaranya. Atau di surat Al-Ankabut tadi atau surat yang dibacakan tadi ya. Oleh qari'ah kita. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq tsumma Allahu an-nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi qul katakanlah siru berjalanlah ya. Maka perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini sepertinya perintah untuk siru fil ard gitu ya, berjalanlah di muka bumi. Jadi traveling lah, carilah hikmah yang ada ketika kalian itu mengelilingi bumi ini ya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah. Ini ayat tentang salat qashar ya. Apabila kamu bepergian di muka bumi, tidak mengapa kamu mengqashar salatmu ya. Jadi jika kamu takut diserang orang kafir ya, karena dulu kondisinya memang tidak aman ya, maka innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Jadi ini tentang syariat sholat qashar kalau kita dalam keadaan bepergian atau safar ya. Nah, secara bahasa arti safar itu safaro itu ya, bepergian, menempuh kan siru ya, safar siru ya, bepergian, menempuh jarak perjalanan, membuka, menampakkan, menjelaskan, memperlihatkan, dan juga berarti menempuh suatu jarak perjalanan ya. Ini kita lihat perjalanannya terserah ya, dulu naik unta atau kuda, sekarang dengan majunya zaman ya, dulunya kereta api, sekarang udah canggih ya, mobil atau apalah ya. Artinya siru, intinya adalah menempuh perjalanan.
secara filosofis akar katanya itu menampakkan sebenarnya safaratil mar'ah an wajihiha, ya. Jadi wanita itu menampakkan wajahnya, safarat itu menampakkan, ya, membuka, menampakkan. Maka kata Ibnu Munzir, wasumya safar safaron li'annahu yusfiru an wujuhil musafirin wa akhlaqihim fayadhhar ma kana khafiyan. Jadi dinamakan safar itu karena safar itu artinya menampakkan orang musafir itu terlihat akhlaknya ketika mereka sedang berjalan, sedang mengadakan perjalanan. Ya, jadi yang tersembunyi itu akan tampak ketika mereka dalam perjalanan, ya, dalam bepergian itu akan terlihatlah akhlaknya, sifatnya, karakternya. Jadi sebuah perjalanan disebut dengan safar itu berarti membuka. Karena dalam perjalanan itu akan terbuka atau akan nampak akhlak, perilaku atau sifat yang sebenarnya dari seseorang. Jadi ini arti safar. Pernah Umar bin Khattab itu ada seorang laki-laki, ya, datang kepada beliau mengatakan, aku si fulan itu orang baik loh. Jadi ketika ada misalnya ada kandidat gitu, ya, kandidat mau diangkat misalnya, terus kata orang tersebut, aku kenal orang itu baik. Nah, terus Umar bertanya, kamu pernah bersafar bersamanya, ya, kamu pernah mengadakan perjalanan bersamanya? Terus laki-laki itu menjawab, belum. Terus Umar bertanya lagi, kamu pernah bermuamalah dengannya, maksudnya berbisnis, ya, melakukan hubungan bisnis dengan laki-laki itu? Belum juga, katanya. Terus kamu pernah nggak memberikan amanah kepada laki-laki itu? Belum juga, katanya. Terus kata Umar lagi, kalau begitu kamu tidak memiliki ilmu tentang orang tersebut, ya. Jadi kamu nggak tahu apa-apa dengan orang tersebut, ya. Mungkin kamu tuh hanya lihat sepintas aja karena dia rajin sholat berjamaah di masjid. Jadi artinya kita akan bisa melihat seseorang itu akhlaknya, perilakunya, sifatnya tuh kalau kita pernah bersafar dengannya, melakukan perjalanan bersamanya. Jadi artinya di sini akhlak seseorang itu akan terlihat. Mungkin teman-teman pernah mengadakan haji, ya, bareng dengan teman-teman yang lain, atau umroh yang mungkin waktunya bisa 10 hari. Itu kan bersama-sama di perjalanan, itu akan terlihat akhlaknya, pelitnya, karakter aslinya itu pasti terungkap, ya. Jadi perjalanan ini akan membuka seseorang, akan terlihatlah akhlaknya, perilakunya. Nah, itulah yang disebut dengan safar, ya, dari sisi bahasa, ya. Nah, secara fikih, ya, kalau makna safar itu adalah ayyahrujal insan min maqanihi qasidan makanan yastaghriqul masir ilaihi masafah muqaddarah indahum. Jadi ada masafahnya. Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke suatu tempat tertentu yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan ilmu fikih. Jadi ada unsur masafah di sini, ada jarak, ya. Jadi ini yang disebut dengan safar kalau dari kaidah fikih, keluar, ya, menempuh jarak tertentu yang disepakati oleh ahli fikih, ya. Nah, disebut musafir itu kenapa? Karena dia jika memenuhi 3 syarat. Jadi seorang itu disebut musafir. Musafir itu artinya orang, ya. Itu disebut musafir kalau syaratnya ada 3 nih. Pertama, niat, ya. Jadi kalau kemudian keluar dari daerahnya, terus kemudian memenuhi jarak. Jika keluar dari daerahnya tapi tidak berniat safar, maka tidak dianggap musafir, ya. Walaupun sebenarnya jaraknya cukup jauh, tapi karena dia tidak berniat safar, maka tidak dinamakan musafir. Misalnya kalau saya contohkan dari Jakarta ke Surabaya, ya, ada seminar di Surabaya, seminarnya jam 10, berangkat pagi-pagi, nanti baliknya nanti asar, pulang balik lagi ke Jakarta misalnya. Karena memang tidak dia keluar daerah, tapi memang niatnya tidak safar, maka perjalanannya tidak dihitung safar, nggak dianggap musafir, ya. Sebaliknya jika dia berniat untuk musafir, ya, berniat safar, ya, tapi dia tidak keluar dari daerahnya, maka tidak dianggap musafir. Jadi dia berniat, tapi dia nggak jadi pergi, itu nggak disebut musafir. Atau jarak, ya, jarak yang ditempuh itu menentukan apakah seseorang itu dianggap sebagai musafir atau belum. Jadi jarak juga menentukan, ya. Kalau jaraknya dekat tidak, ya, misalnya kan beda provinsi, ini udah
provinsinya ya padahal jaraknya dekat gitu ya. Nah, nanti jarak kita bahas ya, seberapa jaraknya yang disebut sebagai seorang musafir. Kita bahas hukum safar ya. Hukum safar itu pertama wajib. Ada safar wajib. Safar wajib itu terutama untuk melakukan ibadah wajib ya, seperti haji, jihad atau bernazar ya. Sekarang ya misal safar nazar maksudnya apa? Ya safar nazar tuh misalnya gini, kalau nanti diberikan rezeki oleh Allah, dapat nih proyek, maka saya bernazar akan pergi ke Yordania, ke Aqsa, Masjidil Aqsa, ke Mesir, ke 3 negara ya untuk rihlah ke sana. Nah, itu udah nazar. Nah, itu hukumnya wajib ya. Jadi ini hukumnya wajib. Seperti kalau haji ya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nah, ini kan wajib, haji wajib itu berarti safar itu safar wajib ya. Kemudian yang kedua, safar sunnah. Artinya sunnah ya. Nah, itu perjalanan itu bernilai kebaikan ya, seperti perjalanan dakwah, menyambung silaturahim, menjenguk orang sakit ya sebelum pandemi ya, berdagang atau mencari nafkah, menuntut ilmu, itu safarnya safar sunnah ya, atau umroh sunnah ya. Maka di sini dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh ya. Kalau telah ditunaikan sholat itu maka fantashiru, bertebaranlah di muka bumi ini, carilah karunia Allah. Nah, ini sunnah kalau bertebaran itu kan bisa kemana-mana lah nyari nafkah. Bahkan termasuk safar sunnah ini adalah bisa jadi untuk menambah keimanan itu berziarah ke makam para anbiya misalnya ya. Kita kan disuruh kalau pergi itu ke 3 tempat oleh Rasulullah ya, ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa ya. Nah, bisa jadi safar ke sana sekalian misalnya melihat makam para anbiya ya, di Mesir banyak, di Yordania, atau melihat peninggalan-peninggalan dahulu yang untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Misalnya, pengen safar ke ini ya, ke Yordan, di sana ada Gua Al-Kahfi ya. Nah, Gua Al-Kahfi itu kan kita melihat ada surat Al-Kahfi. Nah, jadi setelah banyak loh yang tertarik ya setelah membahas tafsir surat Al-Kahfi ya, cerita bagaimana pemuda Al-Kahfi menyelamatkan imannya, kemudian bersembunyi di goa selama 3 tahun lebih itu ya. Itu kan ada goanya di sana, akhirnya pengen lihat langsung. Jadi ketika dia setelah mendapat wawasan tentang surat Al-Kahfi, tafsirnya, kemudian sirohnya, terus kemudian melihat dengan mata kepala sendiri, subhanallah, bertambahlah keimanannya. Ini safar ke sana itu safar sunnah ya. Atau misalnya melihat peristiwa ini, baca tentang Nabi Lut, itu banyak sekali ya dalam Al-Qur'an bertebaran tentang perilaku kaumnya. Nah, itu kan peristiwa Nabi Lut itu kan di perbatasan antara Yordan dan Palestina ya kan, nanti di sana ada Laut Mati ya. Itu ada monumen ya, tinggi itu di atas bukit itu yang istrinya Nabi Lut ya. Ya, itu ya Allah benar ada. Nah, artinya perjalanan seperti ini bisa dikategorikan safar sunnah ya. Kemudian ada yang hukumnya safar mubah. Mubah itu artinya boleh. Ini adalah perjalanan dalam aktivitas duniawi, boleh yang indah, pokoknya yang ini deh, pulang kampung ya, sifatnya mubah. Mubah itu secara fikih boleh artinya. Mubah ini bisa menjadi sunnah kalau niatnya karena Allah ya. Nah, dengan syarat tidak melalaikan kewajiban agama ya, sholat dilaksanakan, pokoknya nih ibadah itu tetap dilaksanakan, tidak ada maksiat di dalamnya ya. Ini safar mubah. Jadi dia bisa bernilai ibadah, dapat pahala kalau diniatkan untuk ibadah, misalnya mau ke air terjun misalnya ya, mau rekreasi bersama keluarga, niatkan karena Allah untuk mentafakuri ciptaan Allah, betapa indahnya air terjun kita, subhanallah. Nah, itu jadi pahala gitu ya. Nah, jadi ini safar mubah. Bisa juga disebut safar haram. Itu kalau tujuannya itu untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat ya. Jadi misalnya di sini saya sebutkan ke daerah wabah penyakit ya, yang sudah jelas di situ wabah nggak boleh masuk, pergi juga ke sana, itu
itu termasuk haram ya, akan mencelakakan diri kecuali kalau memang ada tugas. Yang biasanya kalau safar haram nih orang-orang yang selingkuh ya, dia janjian dengan selingkuhnya pergi keluar kota misalnya ya, untuk melampiaskan syahwatnya. Jelas itu safarnya safar haram, karena yang dia kerjakan itu adalah haram. Dia sudah berdua-duaan dengan yang bukan mahram, kemudian berzina, walaupun dia keluar kota happy dengan pasangannya, tapi itu adalah safar haram. Kalau dia meninggal dalam perjalanan itu, meninggalnya tentu saja su'ul khotimah, ya, safarnya itu haram. Baik, ini pembahasan kita ya, karena memang tema fikih safar ini tentu saja yang terkait dengan perempuan ya, karena menariknya di situ, karena pro dan kontra ya, boleh nggak ya, waduh katanya nggak boleh, gimana ya, wah heboh itu ya. Ini menarik memang pembahasan tentang hukum safar bagi wanita ya, karena memang permasalahannya ini cukup ya artinya luar biasa ya kontroversinya, yang mengatakan haram illa ma'adi mahram, kecuali dengan mahram, dengan yang boleh gitu tuh hebatlah perdebatannya di kalangan ulama ya. Dan dalil yang berhubungan dengan safar wanita itu kan masih bersifat umum ya, ya artinya la yahilu lil mar'ah ya antusafir illa ma'adi mahram misalnya dan seterusnya. Tapi intinya begini, Islam itu memuliakan wanita ya. Jadi di antara bentuk pemuliaan wanita dalam Islam itu adalah melarang semua hal yang membahayakan wanita itu, yang bisa menimbulkan fitnah bagi dirinya, yang akan membahayakan dirinya. Dan di antara yang membahayakan diri wanita itu adalah ketika dia safar seorang diri tanpa disertai mahramnya. Tentu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, laki-laki yang memiliki niat jahat, apalagi ketika Rasulullah menyampaikan la yahillu lil mar'ah, tidak dihalalkan bagi wanita, tidak boleh pergi itu ya tanpa mahram. Itu kita lihat kondisinya 15 abad yang lalu di Padang Sahara, di apa namanya yang nuansanya itu masih tidak banyak penduduk, yang memang sangat berbahaya, banyak perampok ya. Bahkan budak sendiri, perbudakan sendiri itu terjadi juga karena perampokan. Misalnya ada penyamun ya. Kita ingat kasus misalnya Salman Al-Farisi ya, beliau itu kan anak pembesar ya, Majusi kan, bapaknya itu memproduksi patung ya, artinya itu orang mencari hidayah. Tapi karena memang ke pendeta Nasrani apa segala, saya nggak bicara tentang itu ya, ketika dia ingin mencari Rasulullah Nabi terakhir ya, itu diperjalankan dia dirampok lah istilahnya, itu dijadikan sebagai budak. Maka dia ketika sampai ke Madinah tuh kondisinya kondisi budak. Nah, bagaimana dengan wanita yang kondisi saat itu sangat-sangat berbahaya di padang pasir yang tidak hanya hewan buas ya, tapi juga manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang banyak sekali hal-hal yang pokoknya berbahaya deh pada saat itu. Makanya wajar ketika itu Rasulullah mengharamkan wanita bepergian tanpa mahram ya, untuk melindunginya, untuk menjaganya, karena mulianya posisi seorang wanita di dalam Islam ya. Bahkan nama wanita itu ada jadi nama surat Al-Mar'ah, surat apa An-Nisa ya. Jadi Al-Mar'ah ini, wanita ini menjadi nama surat. An-Nisa itu menunjukkan ditinggikannya derajat seorang wanita. Nggak ada tuh surat Ar-Rijal, Al-Aulad, tuh nggak ada. Jadi karena memang Islam tuh menghormati, maka dibuatlah rambu-rambu ya, agar bepergian itu harus dengan mahram untuk terjamin keselamatannya. Ya, jadi hadisnya juga banyak, hadis sahih ya. La tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram ya. Janganlah wanita safar kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang jadi aku udah daftar nih untuk ikut perang. Nah, tapi istriku mau menunaikan ibadah haji. Nabi mengatakan, kamu jangan ikut perang, kamu ikuti istrimu, ya berhajilah bersama istrimu. Nah, jadi artinya di sini Rasulullah tidak membolehkan laki-laki itu untuk ikut berperang, tapi diperintahkan untuk mendampingi istrinya berangkat haji. Ya, itu salah satu dalilnya. Atau hadis lagi, la tusafirul mar'ah talata illa ma'adi mahram. Nggak boleh seorang wanita itu safar sejauh 3 hari. Jadi disebut di sini harinya salasata. Ya, salasa. 3
tiga di sini ada 3 hari perjalanan. Bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau dahulu itu kan kendaraan tidak seperti sekarang. Dahulu ya paling top kuda ya, paling cepat ya. Ada unta barangkali ya, ada keledai. Dah itu berapa sih perjalanannya? Kalau kita lihat dulu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu 1 pekan ya perjalanan ya. Sekarang itu bisa ditempuh waktu 5 atau 6 jam. Ya, artinya kan beda ya dengan kemajuan teknologi transportasi saat ini berbeda dengan dulu. Maka dulu penting banget, harus bahkan diwajibkan karena untuk keselamatan wanita itu. Maka disebut di sini tidak boleh safar selama 3 hari perjalanan kecuali dengan mahram. Nah, ini banyak perbahasan, ada 3 hari. Kemudian ada lagi wal yaum, la yahilu limar'ah tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir masirah yaum. Tidak boleh wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu melakukan safar itu selama sehari ya. Jadi sejauh sehari semalam, kan beda tuh perjalanan sehari semalam dengan 3 hari ya, kecuali berserta mahramnya. Di sini Imam Baghawi itu menuturkan sebagaimana yang dinukil, yang diambil ya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, itu menyebutkan para ulama tidak berbeda pendapat tentang ketidakbolehan seorang perempuan melakukan perjalanan yang bukan wajib, kecuali harus disertai suaminya atau mahramnya. Nah, kecuali bagi perempuan kafir yang masuk Islam, kemudian dia ingin hijrah ke Darul Harbi dari negara kafir, atau dia dalam keadaan tawanan musuh dan bisa lepas, itu pengecualian ya. Nah, ini kan pernyataan ya Imam Baghawi dalam Fathul Bari. Nah, ternyata di sini disebutkan pernyataan di atas itu kurang akurat karena pada kenyataannya terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Seperti yang diriwayatkan dari Al-Karadisi ya, salah satu ulama Syafi'iyah, itu membolehkan wanita melakukan safar yang mustahab ya, yang dibolehkan tanpa disertai mahram. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pandangan ya tentang safarnya wanita itu ya. Ini kita lihat pandangan pertama itu sebentar, ini mengganggu. Nah, pandangan pertama, pendapat pertama itu safar bagi wanita tanpa mahram hukumnya haram. Tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Ini pandangan ya, ada 3 pandangan ya tentang safarnya perempuan wanita. Pertama haram ya, tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Ahmad ya. Dalilnya pakai hadis Ibnu Abbas yang tadi ya, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita, dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku telah daftar diriku untuk mengikuti perang, sedangkan istriku pergi menunaikan haji. Nah, tunaikan haji bersama istrimu. Tadi hadis tadi ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mahram adalah syarat bagi seorang wanita muslimah yang bepergian. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Bahkan mazhab Hanafi itu menyebutkan bahkan haji wajib pun tidak menjadi wajib bagi wanita kalau dia nggak punya mahram. Artinya dia boleh nggak berangkat haji kalau nggak punya mahram yang bisa menemaninya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi haji itu gugur kepada wanita yang tidak punya mahram. Nah itu ya pandangan ya, ini pandangan mazhab Hanafi. Ya. Jadi itu untuk melaksanakan ibadah wajib saja itu harus pakai mahram. Apalagi yang lain-lain, perjalanan yang lain pasti nggak boleh juga ya, haram ya. Itu pandangan pertama. Kemudian yang kedua, pendapat kedua itu safar bagi wanita tanpa mahram hukumnya boleh. Jadi artinya untuk berangkat haji ya. Untuk berangkat haji wanita boleh tanpa mahram. Mahram itu bukan syarat wajib haji bagi seorang perempuan. Ini pendapat Hasan Basri, Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Ahmad ya dalam satu riwayat dari beliau ya, pendapat Zahiriyah. Ini dipilih pendapat Ibnu Taimiyah dalam riwayat terakhir beliau ya. Ibnu Taimiyah ini kan banyak dikutip ya pandangannya ya. Nah, Imam Malik menyatakan bahwa mahram bisa diganti dengan rombongan wanita yang bisa dipercaya selama perjalanan aman. Sementara Imam Al-Baji Al-Maliki berkata, adapun yang disebut sebagian ulama dari teman-teman kami itu dalam keadaan sendiri dan jumlah yang sedikit. Adapun dalam keadaan jumlah rombongan yang sangat banyak,
sedang jalan yang dilewati adalah jalan umum yang ramai dan aman, maka bagi saya keadaan tersebut seperti keadaan dalam kota yang banyak pasar-pasarnya dan para pedagang yang berjualan, maka seperti ini dianggap aman bagi wanita yang berpergian tanpa mahram. Ini kata Baji Al-Maliki ya. Nah, ini lagi pandangan yang ketiga itu tanpa mahram nih ya. Jadi pandangan yang pertama tadi nanti ada saya sebutkan ininya ya. Hanya haji itu pokoknya tanpa mahram, walaupun haji itu wajib pakai mahram. Kalau nggak ada mahram nggak wajib haji, pandangan pertama. Pandangan kedua, untuk wajib haji nggak pakai mahram nggak apa-apa, tapi untuk haji sunnah itu harus pakai mahram. Pandangan ketiga, tanpa mahram itu boleh selama aman untuk perjalanan apapun. Itu ada 3 pendapat ya. Nah, ini ada hadis dari Adi bin Hatim ya. Dia ini pernah waktu itu Rasulullah tertidur ya, kemudian terbangun ya, dan bertanya kepada Adi, kamu pernah nggak ke Hiro? Hiro ini adalah nama suatu tempat ya di Irak ya, Hiro gitu ya. Terus kamu pernah ke Hiro nggak? Terus kata Adi itu belum ya Rasulullah, tapi udah mendengar daerahnya. Kata Nabi lagi, fa'in qolat bika hayatun latarayannal zo'inah. Kalau kamu diberikan umur panjang, kamu akan lihat wanita itu bepergian ya. Ada wanita bepergian tartahilu minal Hiro, bepergian dari kota Hiro itu berjalan sendirian hatta tatufa bil Ka'bah la takhafa ahadan illallah. Jadi nanti kamu akan mendapatkan, kalau umur kamu panjang ya, kamu akan lihat ada wanita bepergian ke kota Hiro, dari kota Hiro ke Mekah, itu tawaf, artinya melaksanakan haji atau umroh di Ka'bah ya, itu dalam keadaan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, Adi bin Hatim ini termasuk dikaruniai usia panjang ya. Nah, jadi ketika dia udah usia udah hampir 100 gitu ya, ternyata terjadi di masanya. Maka dia mengatakan, jadi dia ingat apa sabda Nabi itu, maka akhirnya aku menyaksikan wanita bepergian dari Hiro hingga tawaf di Ka'bah tanpa takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi ini kita lihat bagaimana apa yang disampaikan Rasulullah kepada Adi bin Hatim ketika Rasulullah wafat, itu ternyata benar, bahwa nanti kalau umurnya panjang itu ternyata benar ya. Karena apa? Karena sudah aman ya. Jadi di sini dari hadis ini para ulama mendukung pendapat kedua ya, yang mengambil kesimpulan bahwa syarat kesertaan mahram itu bukan syarat mutlak ya, melainkan syarat yang diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah yang lain. Jadi jelas sekali ya bahwa seorang wanita ya, kalau dalam hadis ini, hadisnya hadis riwayat Bukhari ya, itu akan berjalan sendirian menembus gelapnya malam ya, melintasi padang pasir yang tidak bertepi, yang sejauh mata memandang ya, tapi dia tidak takut sama sekali, dia tidak takut kepada ancaman apapun, dia hanya takut kepada Allah. Ya, jadi amat jelas ya bagaimana penggambaran Rasulullah SAW, yaitu kalau menurut para ulama itu menunjukkan hukum kebolehan seorang wanita bepergian sendirian keluar kota, tapi di sini tanpa mahram, tapi di sini kan tujuannya kan di sini untuk haji atau umroh ya, karena ke Ka'bah ya, karena nanti ada pandangan tadi kan ada 3 ya, yang tidak membolehkan sama sekali kecuali ada mahram, walaupun itu untuk haji wajib, itu pandangan pertama. Yang kedua, boleh untuk ibadah haji yang wajib tanpa mahram ya, tapi untuk perjalanan selain haji nggak boleh, kan pandangan kedua ya. Nah, pandangan ketiga itu membolehkan semua ya, tanpa melihat kemananya. Nanti kita bahas yang ketiga itu ya. Jadi artinya di sini keberadaan mahram untuk ibadah haji ya atau ke tanah suci itu dibutuhkan pada saat tidak adanya keamanan saja. Jadi artinya boleh untuk haji yang wajib tanpa mahram. Nah, kalau untuk haji yang sunnah itu yang bukan wajib, maka hukumnya tidak boleh menurut pandangan yang kedua tadi ya. Jadi ini artinya kan ada 3 pandangan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi yang kedua tuh boleh. Maka di Indonesia ini kan mengambil mazhab Syafi'i, tadi kan pandangan Imam Syafi'i ya. Jadi kalau yang berangkat haji nggak ada mahramnya nggak ada masalah, karena sekumpulan wanita itu juga sudah menjadi mahram. Bahkan kalau kita lihat di Saudi sendiri
itu nggak perlu lagi surat keterangan mahram ya, harus ada mahram di bawah usia 45 tahun kan. Berarti di atas usia 45 tuh nggak perlu pakai surat-surat keterangan mahram ya. Nah, jadi ini adalah pendapat yang didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Daud Az-Zahiri, Hasan Basri, dan Al-Mawardi. Bahkan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau itu tidak mengharuskan jumlah wanita yang banyak. Satu aja boleh, yang penting thiqah, bisa dipercaya dan amanah ya, baik gitu ya. Jadi semua mensyaratkan satu hal saja, yaitu syaratnya adalah aman perjalanan tersebut dari fitnah. Ya. Jadi ini hanya untuk perjalanan haji atau umroh saja. Ini pandangan kedua ya. Ini pandangan ketiga ini kan boleh, tapi untuk semua ya, yang penting aman dari fitnah. Ini berdasarkan asar ya. Asar ini adalah semua yang di sebentar. Asar tadi yang ini nih. Nah, maksudnya asar ini kan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ya, apa yang diucapkan, apa yang terjadi pada sahabat itu namanya asar ya. Jadi yang terjadi ya di para sahabat itu namanya asar ya. Nah, asar Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bahwa beliau memerdekakan beberapa budak perempuannya. Jadi beliau Ibnu Umar ini banyak budak ya, banyak budak kemudian dimerdekakan. Nah, kemudian diajak haji mereka nih setelah dimerdekakan. Nah, tentu saja berangkat haji itu mereka bukan mahram lagi bagi Ibnu Umar kan, berarti para wanita tersebut pergi haji tanpa mahram. Nah, ini disebutkan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Atau dari asar Aisyah ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ada orang yang menyampaikan kepada beliau bahwa mahram adalah syarat wajib haji bagi wanita muslimah. Beliau berkata, apakah semua wanita memiliki mahram untuk pergi haji? Ini maksudnya nggak perlu gitu ya, kan nggak mungkin juga semua wanita itu perlu mahram ya, gitu ya, untuk berangkat haji ya. Kemudian ada kaidah fikih ya dalam masalah ibadah mahdhah, itu dasarnya adalah ta'abbud, menerima apa adanya tanpa dicari-cari alasannya. Itu ibadah mahdhah. Seperti jumlah rakaat sholat, itu ya, seperti puasa, ya, zakat, haji, itu ibadah mahdhah. Sudah ada itu ta'abbud, artinya pokoknya terima aja, nggak usah pakai alasan-alasan macam-macam lah ya, udah pokoknya seperti itu lakukan. Nah, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, kalau dalam masalah muamalah maka tentu harus ada dasarnya berdasarkan taklil. Taklil itu bisa dicerna ya dengan akal ya. Taklil itu dalil yang bisa dicerna dengan akal dan bisa dicarikan alasannya, seperti namanya masalah muamalah seperti jual beli, pernikahan, itu kan muamalah ya. Nah, masalah safar wanita ini termasuk dalam kategori muamalah ya, sehingga bisa dicari alasan dan hikmahnya, yaitu untuk menjaga keselamatan wanita itu sendiri, dan ini bisa terwujud dengan adanya teman-teman yang banyak dan jalan dianggap aman gitu ya. Itu untuk safar wanita. Kemudian ada kaidah fikih juga ya, hukum yang ditetapkan dengan ijtihad bisa berubah menurut perubahan waktu, keadaan, tempat, dan perorangan. Jadi artinya hukum itu bisa berubah kalau itu masalah muamalah berdasarkan waktu, keadaan, tempat, dan perorangan. Contoh misalnya ijtihad ya, masalah ya sekarang ya sa'i. Tempat sa'i itu dulu di masa Rasulullah itu kan nggak seluas itu, sekarang berluas ya, arti sudah melewati ya, itu kan berarti bisa berubah hukumnya. Bisa jadi dulunya itu bukan bagian area sa'i, atau misalnya tempat Mina ya, kan kalau di haji itu kan ada Minah Jadid gitu ya, itu bisa jadi bukan tempat bukan Mina lagi, itu udah di luar. Nah, artinya ini kayak gini kan ijtihad ya, tergantung waktu, keadaan, dan tempat ya, itu bisa merubah. Nah, jadi berdasarkan kaidah ini, sebagian ulama kontemporer seperti misalnya Syekh Abdul Razak Afifi itu membolehkan wanita berpergian sendiri atau bersama temannya yang bisa dipercaya dengan naik pesawat. Ya kan, bisa diantar oleh mahramnya ya ketika pergi, dijemput juga ketika datang, bahkan mungkin saja itu lebih aman dibandingkan dia berjalan sendirian di dalam kota ya, apalagi kota-kota besar itu ya. Nah, itu kayak pandangan dari kaidah fikih. Atau kaidah fikih lagi, apa-apa yang diharamkan karena zatnya tidaklah dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat.
dan apa-apa yang diharamkan dengan tujuan menutup jalan kemaksiatan, maka dibolehkan pada saat dibutuhkan. Ketidakbolehan wanita melakukan safar tanpa mahram tujuannya untuk menutup jalan kemaksiatan dan bahaya baginya. Oleh karena itu, hal itu menjadi dibolehkan manakala ada kebutuhan, khususnya jika ditemani dengan rombongan yang dipercaya dan keadaan jalan aman. Ya. Jadi ini pendapat yang kuat ya, bahwa mahram bukanlah syarat wajib bagi wanita muslimah berdasarkan hadis dan asar di atas, tapi boleh bersama perempuan yang bisa dipercaya, khususnya jika keadaan aman. Ini untuk haji dan umroh ya. Adapun hadis Ibnu Abbas yang mensyaratkan mahram, peristiwa tersebut bukan pada haji wajib, tapi pada haji sunnah ya, karena haji wajib itu kan tahun 10 Hijriah. Rasulullah waktu itu juga melaksanakan ibadah haji ya. Nah, ini berlakunya ini untuk ini ya. Jadi untuk ibadah haji dan umroh ya. Jadi untuk ibadah haji dan umroh ya, yang terkuat itu kalau memang ada sekumpulan wanita muslimah itu bisa terpercaya, bisa terhindar itu dari fitnah, itu boleh ya, atau safar wajib ya. Nah, untuk safar mubah dan mustahab itu lebih ditekankan lagi memang kalau bisa ada mahram ya. Nah, dalam keadaan tertentu dibutuhkan bisa mengambil pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Nah, inilah Islam selalu menjaga kehormatan dan keselamatan wanita ya, memberikan solusi ya. Baik, sekarang perjalanan di luar haji. Ini kan seperti teman-teman ya dari Indonesia ke Amerika sendirian, atau dari Amerika ke Kanada atau apalah perjalanan itu boleh nggak ya gitu ya. Di sini ada 3 pandangan ya. Pertama, boleh safar untuk haji wajib, haji sunnah nggak boleh ya. Jadi ini pertama ya. Jadi boleh safar untuk haji ya. Kemudian untuk yang sunnah yang bukan wajib hukumnya tidak boleh. Jadi artinya kalau untuk safar untuk haji wajib sih boleh, nggak apa-apa karena itu kewajiban. Tapi untuk sunnah nggak boleh, harus pakai mahram. Nah, pandangan keduanya boleh safar tanpa mahram ya. Jadi boleh wanita berpergian tanpa mahram itu khusus untuk ibadah haji saja. Sedangkan di luar kepentingan pergi haji itu maka hukumnya tidak boleh ya, harus pakai mahram. Ini pandangan Imam Abu Hanifah ya. Nah, ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga ini boleh safar dalam semua bentuk perjalanan. Ini kias. Jadi artinya boleh pergi ke tempat yang bukan untuk haji ya, artinya di luar haji ya. Itu boleh ya, hukumnya halal, boleh ya, tanpa mahram atau tanpa suami dengan syarat aman dari fitnah ya. Jadi kiasnya apa? Dibolehkannya haji tanpa mahram asal aman dari fitnah. Jadi artinya selama aman dari fitnah, dia itu hanya ditemani oleh teman perempuan atau sejumlah wanita yang tikoh, atau mungkin ada travel ya, travel yang rombongan gitu ya. Nah, itu pandangan ketiganya seperti itu ya. Baik. Sekarang kita itu udah ini ya, ada 3 pandangan, dan kita tahu dalam kaidah fikih itu yang namanya ikhtilaful fuqaha, perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu udah biasa. Artinya pasti 3 ini akan kita temukan. Makanya pasti ada pro dan kontra ya. Ya, misalnya ketika saya pergi umroh bersama rombongan ya, kebetulan suami waktu itu nggak ikut ya, tapi rombongan perempuan itu teman-teman dari Pakistan gitu ya, dari India itu ketika nanya gitu yang mazhabnya ini ya, haram alaik, nggak boleh kamu itu ini, nah kayak gitu ya, kita paham karena memang ulamanya itu seperti itu ya, pemaham pandangannya. Baik, kita bahas tentang safar ini. Ada beberapa yang yang mendapatkan keringanan ya, rukhsah dalam safar ya. Itu ada rukhsahnya ya. Kemudian sholatnya juga bisa diqashar dan jamak. Artinya boleh ya. Kemudian pada bulan Ramadan misalnya kalau kita melakukan safar itu boleh tidak berpuasa di siang harinya. Kemudian tidak terkena kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki ya kalau sedang safar. Boleh mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan
kemudian juga mengusap huf atau sepatu ya, serban dan yang sejenisnya ketika toharoh, itu keringanan-keringanannya ya. Dan bertayamum bila tidak ada air, itu juga keringanan ketika safar ya. Baik, kita bahas sholat qashar dan sholat jamak ya. Sholat qashar itu artinya meringkas ya. Jadi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Sholat yang boleh di qashar itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat ya. Hanya 3 ya, zuhur, asar dan isya ya. Jadi dari 4 menjadi 2 ya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101 ya. Ini qashar ya, tadi udah dibahas. Kemudian hadis Nabi itu Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat in khiftum ayyuftinakumul ladzina kafaru, tentang ayat jika kamu takut diserang oleh orang kafir padahal manusia telah aman. Apakah qashar itu masih berlaku gitu ya? Nah, Umar menjawab bahwa aku sempat heran seperti keherananmu itu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah. Tadi karena ayat tadi kan menyebutkan kalau kamu khawatir diperangi oleh orang kafir. Nah, kalau itu kan takut ya. Nah, kalau enggak gimana gitu? Apa qashar itu gimana? Nah, Umar juga bertanya begitu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, qashar itu adalah sedekah. Tasaddaqallah biha alaikum. Sedekah. Jadi qashar itu sedekah dari Allah kepadamu. Maka terimalah sedekah Allah tersebut. Fakbilu sedekatahu. Ya, terima gitu. Jadi kalau memang keringanan ya udah jalankan karena itu adalah sedekah dari Allah. Jadi ada jamak qashar ya, qashar dan jamak. Nah, tadi qashar ya meringkas. Biasanya kalau safar langsung jamak juga ya. Jadi jamak qashar ya, menggabung. Kalau jamak ini kan menggabungkan, mengumpulkan ya 2 sholat fardu dalam satu waktu ya. Jadi bisa sholat jamaknya takdim, bisa takhir ya, bisa dimajukan, bisa diundur ya. Zuhur asar ya. Yang penting jamak itu kan menggabungkan, qashar itu meringkas ya. Kalau qashar itu khusus untuk yang safar ya. Kalau jamak itu tidak harus safar, tergantung dari kondisi ya, apakah kondisinya darurat atau tidak ya. Walaupun di dalam kota misalnya karena kondisi jalannya macet tidak memungkinkan untuk sholat di waktunya, itu boleh di jamak ya. Ada hadis ya, an Anas qala kana Rasulullah idza rahala antazigha syamsu ya. Rasulullah itu apabila bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara 2 sholat tersebut. Tapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu kemudian naik kendaraan. Jadi artinya gini, kalau bepergiannya itu sebelum waktu zuhur, maka sholatnya itu kalau memang bepergian jamak qashar itu nanti dilakukan di waktu asar ya. Kalau bepergiannya sudah masuk waktunya, nah maka sholatlah pada saat itu ya. Nah, di jamak ya, atau di qashar, jamak qashar ya, itu kalau Rasulullah bepergian seperti itu. Kemudian ada hadis lagi dari Mu'az ya, harusnya ma Rasulullah SAW, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ini kan Tabuk ya. Maka yusolli zuhra wal asr. Beliau itu sholat zuhur dengan asar di jamak dan maghrib dengan isya di jamak. Ya, karena memang bepergian ya dan peperangan ya. Jadi di sini Rasulullah pernah menjamak zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Ini jamak, beda ya dengan qashar. Qashar ini spesial khusus untuk safar. Tapi untuk jamak yang menggabungkan itu tidak harus safar. Itu tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi kalau khawatir hujan, kita bisa lihat ya, kita bisa bayangkan 15 abad yang lalu kota Madinah yang hanya sebesar Masjid Nabawi sekarang yang dengan halaman yang luas itu, yang seluas itu dulu adalah kota Madinah di masa Rasulullah yang belum ada keramik, semuanya pasir. Itu bisa bayangkan ya kalau hujan ya. Jadi ketika sahabat maghrib di masjid sholat bersama Rasulullah kemudian turun hujan, itu langsung Rasul jamak dengan isya. Sebab akan menyulitkan para sahabat. Nanti kalau habis maghrib pulang lagi ke rumah, nanti kebalik lagi kan becek ya, akan sulit lah kendala, banyaklah kendala di situ. Maka Rasulullah menjamak ya, walaupun tidak dalam keadaan takut maupun hujan hujan pada saat hujan. Nah, kalau yang dalam keadaan tidak takut itu ya atau hujan itu pernah Rasul tuh sangat sibuk ya dalam urusan
ghanimah pada saat itu sehingga Rasulullah pun menjamak. Jadi artinya menjamak itu adalah dilakukan oleh Rasulullah ketika memang dalam kondisi yang memang ada keperluan, ya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi tidak selalu pada saat safar saja, ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau kita dalam perjalanan itu lebih utama mana, qashar atau menyempurnakan sholat? Karena ini kadang-kadang menimbulkan pertanyaan gitu ya dari kalangan ya maksudnya karena semangatnya ingin sholat sempurna gitu ya, padahal sedang dalam keadaan safar ya, itu akhirnya menyempurnakan sholat gitu ya. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Ketika ada rukhsah, keringanan untuk mengqashar, kemudian kita sempurnakan sholat. Karena kalau kita mengqashar sholat, berarti kita nggak sholat sunnah kan? Yang ada aja, yang wajib aja diringkas, masa kita mau sholat qobliyah ba'diyah? Jadi nggak ada ya sholat sunnah ketika kita safar. Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Qasharkah atau disempurnakankah sholatnya? Yang pertama ini menyebutkan itu lebih utama menyempurnakan. Ini pandangan Imam Syafi'i ya. Lebih utama itu disempurnakan. Nah, ini satu kaul ya, satu pandangan ya, pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya, ini sempurnakan aja gitu. Yang lain sebagian pandangan Imam Malik itu sama aja, kalau mau sempurna boleh, mau diqashar juga nggak ada masalah, ya sama aja, terserah gitu ya. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga, qashar itu lebih utama. Ini pendapat kuat Imam Syafi'iyah dan riwayat Ahmad. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu nggak hanya Imam Syafi'i saja ya, banyak ulama-ulama Syafi'iyah di situ, dan kadang-kadang di antara ulama bermazhab Syafi'i ini kadang-kadang berbeda pandangan ya. Jadi kebanyakan dari ulama Syafi'iyah mengatakan qashar itu lebih utama. Nah, kalau pandangan Imam Abu Hanifah dan sebagian Imam Malik ya mengatakan wajib. Jadi artinya kalau memang dalam keadaan safar, maka itu udah harus qashar itu karena wajib hukumnya, itu ya pandangannya. Nah, kemudian pandangan yang lain itu menyebutkan qashar itu sunnah dan meninggalkannya makruh. Ya, jadi artinya harus qashar. Nah, inilah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar qashar apa enggak ya, apa sempurna. Nah, ini ada beberapa pandangan ya. Jadi sebenarnya qashar itu juga meringankan ya, apalagi banyak tugas-tugas, banyak kerjaan ya. Baik, berapa jarak minimal seorang boleh mengqashar sholatnya? Ya kan tadi qashar itu kan perjalanan ya, safar. Karena safar maka boleh qashar sholat, meringkas ya. Itu berapa jarak minimal perjalanan? Nah, Ibnu Munzir itu menyebutkan masalah jarak ini tentang sholat qashar ini itu ada 20 perbedaan pendapat, banyak banget 20. Saya ngambil hanya sedikit ya, paling berapa pandangan ya. Artinya ada beberapa pandangan, paling tidak pandangan mazhab Syafi'i ya sebagai pegangan ya. Nah, yang pertama menyebutkan jarak perjalanan 3 hari. Itu yang disebut kalau kita perjalanan selama 3 hari, maka itu kita harus ya qashar boleh kalau itu perjalanan 3 hari ya. Ini dalilnya ya, ini pendapat Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah ya. Ini dalilnya berdasarkan hadis tadi lah, ya la yahillu lil ibra'ah tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafiru safaran yakunu salata. Jadi tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar 3 hari atau lebih kecuali bersama ayah anak. Jadi berdasarkan hadis inilah maka jarak perjalanan itu 3 hari ya. Bisa bayangkan jarak perjalanan 3 hari dengan unta. Jadi ini bukan lamanya waktu ya, waktu perjalanan, tapi jarak. Kalau waktu mas sekarang dengan teknologi yang canggih ya, kalau kita dulu dari Indonesia berangkat haji itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Bahkan dulu itu tuh masih kapalnya masih sederhana bisa 6 bulan ya perjalanan ke Tanah Suci. Nah, kalau sekarang paling 9 jam itu baru sampai. Jadi bukan jamnya yang dilihat di sini, tapi masafa itu jaraknya ya, jarak perjalanan. Jadi yang pertama itu 3 hari. Ada lagi dalilnya itu dari Syureh bin Hani itu ketika mendatangi
Ibunda Aisyah tentang mengusap 2 khuf. Itu khuf itu bukan kaos kaki, artinya apa namanya, kaos kaki yang tebal itu ya dari kulit karena untuk dingin itu ya, jadi atau kaos kaki tebal lah gitu ya. Nah, Ibunda Aisyah berkata, itu tanyakan aja kepada Ali bin Abi Thalib, fasalhu fa innahu kana yusafir ma'a Rasulullah SAW. Dia pernah kok safar bersama Rasulullah dan dia tahu ya. Maka akhirnya mereka datangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kemudian Ali berkata, beliau menyebutkan bahwa salasah ayyam. Jadi ada 3 hari 3 malam. Jadi lil musafir. Jadi kalau batas boleh mengusap khuf, kaos kaki yang tebal itu yang dari kulit itu kalau perjalanannya selama 3 hari 3 malam. Ya, jadi ini 3 hari ya dari hadis Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama itu menjelaskan jarak perjalanan 1 hari itu setara dengan 2 barit, itu sama dengan 24 mil, sekitar 43,2 km. Jadi perjalanan 3 hari itu berarti sekitar 129,6 km. Ini pandangan ya pertama. Kemudian yang kedua, jarak perjalanan 2 hari. Ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya, jadi kita tahu ya masalah fikih itu pasti ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Nah, ini Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, ulama abad ini, bahkan Syekh bin Bas, ya Lajnah Daimah, Syekh Shalih Al Fauzan ini ya, yang dari Saudi itu memakai pandangan 2 hari ya. Allah tusafirul imro'ah masirah yaumaini laisa ma'aha zaujah. Enggak boleh wanita itu bersafar selama 2 hari. Nah, artinya berarti 2 hari jarak perjalanan yang disebut sebagai musafir ya bagi orang-orang yang bersafar. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burud wa hiya sittatu asyara farsakhan. Jadi pernah nih Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu qasar ya dan berbuka itu, jadi sholatnya qasar, kemudian dia tidak berpuasa itu ketika perjalanannya itu selama 4 barit yaitu 16 farsah, yaitu selama itu dia boleh mengqasar dan kemudian boleh tidak berpuasa ya selama perjalanan 4 barit itu 2 hari itu tadi ya darinya. Nah, ini pendapat ketiga. Ini yang ketiga ya, kan tadi ada 20 pandangan, saya mengambil pandangan yang jumhur ya, termasuk mazhab Syafi'i itu 80 km ya minimal. Karena di sini la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirah yaum wa lailah. Jadi berdasarkan hadis tidak boleh wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahram. Jadi kalau setengah hari itu 1 barit 4 pasah, sehari semalam 4 barit 16 pasah, 1 pasah 3 mil, jarak minimal 48 mil itu sekitar 80 km. Jadi itu minimal ya, minimal 40. Jadi disebutlah safar itu jika mencapai ada sebut 80 ya, 848 mil, ada 85. Jadi perjalanan ada yang menyebut perjalanan itu bagaimana jarak, yaitu perjalanan 2 hari 3 hari itu tergantung jalan kaki ya, banyak lagi lah itu ya pandangan-pandangan seperti itu ya. Jadi ini 85, ada 80 ya, paling tidak minimal 80 ya. Ini pendapat mayoritas ulama atau jumhur ya. Bisa digunakan memakai jarak 80, berarti jika telah menempuh jarak 80 km dari akhir bangunan di kotanya maka disebut safar. Ya intinya tadi ya sudah niat keluar dari daerahnya atau kotanya gitu ya. Jadi itu syaratnya niat, kemudian dia keluar dari kotanya, itu sudah disebut dengan dan memenuhi jaraknya. Jadi ini disebut safar. Ya, jadi misalnya gini, ada orang yang rumahnya di Sukabumi, kerjanya di Jakarta, itu jaraknya lebih dari 80 kilo misalkan ya. Itu karena dia bolak-balik tiap hari naik kereta, ya dia nggak safar karena memang nggak ada niatnya, karena sudah. Jadi sholatnya tidak di jamak dan qasar ya. Berapa hari batas waktu boleh mengqasar sholat ya? Kalau kita safar berapa hari ya, pulang ke rumah orang tua misalnya atau ke Indonesia selama sepekan gitu ya, ke Indonesia sepekan, mumpung waktunya ini bisa libur. Nah, apakah kita boleh menjamak
dan mengkosor sholat kita di waktu 7 hari itu, berapa batas waktu boleh mengkosor? Nah, ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Nah, yang pertama, batas waktunya itu adalah 4 hari. Jadi jika seorang musafir tinggal lebih dari 4 hari, maka sudah tidak berlaku lagi hukum safar. Jadi lebih dari 4 hari, misalnya dia 5 hari atau seminggu, ya. Nah, itu kalau memang tinggal di tempat yang dia tuju, ya, tinggal lebih dari 4 hari, maka dia itu bukan disebut lagi tidak dikenai hukum safar, ya. Jadi sholat ditunaikan dengan sempurna tanpa dikosor. Rasulullah itu pernah datang ke Mekah saat haji wada pada hari Ahad, pada bulan Zulhijjah dulu, ya, pada tahun ke-10 Hijriah, ya. Nah, beliau tinggal di Mekah pada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari, ya. Kemudian beliau menuju ke menuju Mina pada hari Kamis, ya. Jadi selama 4 hari tinggal di Mekah, Rasulullah itu mengkosor sholatnya. Nah, jadi itu menjadikan Rasulullah itu para ulama itu membagi hanya batas 4 hari. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, musafir berniat untuk tinggal selama 4 hari. Jadi musafir ini berniat untuk tinggal selama 4 hari, maka dia harus sholat secara sempurna tanpa dikosor. Jadi kalau dia berniat mukim selama 4 hari lah, ya, di rumah orang tua, ya, itu, atau mungkin kalau pulang kampung tuh mungkin seminggu gitu, ya. Nah, itu berarti sudah mukim, niat udah di sana, itu tidak dikosor lagi. Ya, ini pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad dan Malik. Pokoknya batasannya 4 hari aja. Kalau kita pulang kampung selama 7 hari, ya, misalnya anak kita lagi liburan selama 2 minggu, ya, dari kuliahnya misalkan, pulang ke rumah, ya, berarti dia bukan udah mukim, nggak boleh dikosor lagi sholatnya, nggak boleh diringkas, ya. Kemudian musafir berniat tinggal lebih dari 15 hari, maka dia harus sholat secara sempurna, itu jelas, ya. Nah, ini yang keempat ini, musafir tidak berniat untuk menetap secara mutlak, maka hukum musafir tetap berlaku. Ya, jadi misalnya selama seminggu aja tapi pergi-pergi gitu, ya, artinya dia tidak hanya di tempat itu, dia ya biasalah kunjungan ke rumah saudara-saudara kemana, nah itu masih berlaku hukum safar, ya. Jadi jika dia berniat, jadi semuanya menentukan niat, ya, makanya innamal a'malu binniyat, ada niat, ya. Jadi kalau memang tidak berniat untuk menetap atau tinggal kurang atau lebih dari 4 hari, yaitu nggak pakai batasan waktu tuh bisa, ya, karena memang Rasulullah itu pernah, ya, selama di perang Tabuk itu 17 hari, yaitu menjamak kosor karena memang kondisinya, atau misalnya gini, seorang wartawan misalnya dari Al Jazeera kemudian diutus untuk meliput, ditugaskan di Indonesia tapi meliputnya di seluruh Indonesia. Nah, dia itu nggak menetap di satu kota, ya, kadang Jakarta, kadang Bandung, pokoknya dia keliling aja. Nah, selama setahun itu memang dia tidak mukim di satu tempat, dia kemana-mana, ya, berarti itu masih disebut musafir. Tapi kalau dia sudah menetap, jadi orang tahu alamatnya di mana, oh di situ, udah punya alamat lah gitu, kosnya di sini, ya, itu bukan musafir lagi. Saya dulu ada mahasiswa saya dulu beberapa tahun yang lalu, saya masih jadi dosen, ya, itu dia asalnya Bandung, terus dia kos di Jakarta karena dia kuliah, terus dia bilang, Bu, saya selama 2 tahun ini di Jakarta, saya sholatnya di kosor terus gitu. Kenapa kosor? Saya kan musafir, saya kan nggak menetap di Jakarta, rumah saya kan di Bandung. Kamu alamat kosnya di mana? Di sini disebutin alamatnya, tinggal, ya itu di situ saya, itu kamu namanya menetap, namanya di situ, ya, artinya udah tahu tempatnya di mana, tempat tinggalnya, artinya orang tahu dia tinggal, walaupun dia niatkan tidak menetap, itu udah tinggal di situ, udah ketahuan di mana, itu namanya bukan lagi musafir, ya, bukan lagi safar, ya, bukan musafir lagi dia, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita beda pemahaman terhadap niat tersebut, ya, keliru niat. Ya. Ini Rasulullah pernah di perang Tabuk, ya, selama 20 hari itu mengkosor sholat karena memang beliau tuh perangnya itu memang dahsyat, ya, jadi nggak mungkin lah untuk normal, ya. Artinya walaupun 20 hari atau berapa lama lah tadi kayak
wartawan. Setahun aja dia kemana-mana, itu tetap dia disebut musafir karena tidak menetap di suatu tempat ya. Beliau juga tinggal di Mekah pada saat satu Mekah, yaitu di waktu Mekah itu 19 hari beliau mengqashar sholat. Apabila beliau mengqashar sholat, maka boleh juga menjamak. Jadi kalau yang namanya qashar itu otomatis sudah jamak sekalian ya. Jadi tidak dua zuhur, dua itu tidak, itu ya yang namanya musafir, itu yang orang yang musafir itu pasti dia jamak ya. Kalau udah qashar pasti jamak. Tapi kalau orang yang jamak itu belum tentu boleh qashar. Itu tadi ya, kalau ada kesibukan-kesibukan yang menyebabkan dia tidak bisa sholat di waktunya, itu dia bisa jamak. Adab safar ya. Adab safar itu yang pertama itu tadi ini apa ya, saya adab safar ya. Yang pertama itu dianjurkan memilih hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena memang Rasulullah kharaja yaumul khamis fi ghazwati Tabuk. Biasanya Rasulullah memilih hari Kamis. Jadi kalau memungkinkan kita bisa milih hari, nah, kita milih hari Kamis ya, karena Rasulullah memang biasa memilih hari Kamis. Kemudian mengangkat pemimpin ya, mengangkat pemimpin. Jadi gini, ini penting banget ya, bahwa mengangkat pemimpin ini luar biasa ya dalam Islam. Ketika kita bepergian bertiga ya, jadi terdiri dari 2 orang atau lebih misalnya, maka harus diangkat seorang ketua rombongan yang memiliki akhlak yang baik. Jadi harus ada tuh siapa ketua rombongan. Jadi inilah dalam Islam ya, memilih pemimpin itu harus selektif. Bahkan dalam perjalanan berdua lebih, 2 orang lebih itu harus ada 1 orang yang menjadi ketua rombongannya ya. Bahkan dalam hadis dijelaskan, idza kana salatah fi safarin bisa dan dikatakan fal aminu. Jadi carilah imam, carilah pemimpin rombongan, tapi syaratnya apa? Tidak ego ya, artinya bisa. Jadi ini penting banget nih ya, walaupun ini tidak merupakan kewajiban, sangat dianjurkan bahwa dalam memilih pemimpin, pilihlah yang akhlaknya baik ya. Jadi kalau ada masalah dia nentu. Jadi nggak terjadi permasalahan sengketa dalam artian pertengkaran ya, ketika semuanya ngotot gitu. Kalau ada pemimpin satu, dialah yang menentukan gitu ya. Jadi harus mengangkat pemimpinnya. Kemudian sebelum berangkat itu sholat 2 rakaat ya. Jadi sebelum berangkat itu dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana Rasulullah itu ya. Jika kata Nabi ya, idza kharajta min manzilik, kalau kamu keluar dari rumahmu maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Yang dengan sholat itu akan menghalangimu dari keburukan yang berada di luar rumah. Kalau kamu masuk rumahmu, lakukan juga sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari keburukan yang di luar rumah itu masuk ke rumah. Ini yang kadang-kadang mungkin sudah terlupakan ya. Kalau kita berangkat safar, ya sholat 2 rakaat ya. Kemudian berpamitan kepada keluarga dan orang yang ditinggalkan. Jadi berpamitan ini ya biasalah, pasti kita pamit lah ya. Apalagi perginya jauh ya. Nah biasanya Rasulullah tuh mengucapkan doa kepada orang yang akan berangkat itu ya, yang akan bersafar itu dengan doa astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Itu biasanya doanya kayak gitu ya, astaudia ya, astaudiu ya, jadi saya titipkan ya, wadah gitu kan ya, saya titipkan agamamu, amanahmu, perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Itu didoakan ya. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau nggak hafal doanya ya kita pakai bahasa Indonesia aja. Mudah-mudahan dilindungi Allah, dijaga. Suka pakai fi amanillah, semoga Allah melindungimu wari ayatihi ya. Kemudian ini ada lagi ya. Rasulullah itu biasa ini apabila salah seorang sahabat Nabi meminta wasiat karena akan bepergian, maka beliau mengatakan zawadakallahu taqwa. Jadi Rasulullah memberikan nasihat ya, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu ketakwaan. Wa ghafara dzambaka, mengampuni dosamu. Wa yassara laka al khaira haitsu ma kunta, dan memudahkan kebaikan kepadamu dimanapun kamu berada. Ini doa dari Nabi untuk orang yang berangkat ya. Ya mudah-mudahan dibekali takwanya banyak, diampuni dosanya, dimudahkan semua urusan. Ya pakai bahasa Indonesia juga nggak ada masalah kalau nggak hafal ya. Yang penting doanya yang baik-baik ya. Nah kalau musafirnya itu mau berpergian, itu mengatakan kepada orang yang ditinggalkan,
Ya, apa astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ya, wada'i'uhu. Aku titipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Ya. Jadi ini barangkali untuk anak-anak kita atau siapalah yang akan kita tinggalkan, kita doakan ini. Ya. Keluar rumah baca doa tentu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Berangkat pergi juga ya baca doa. Dianjurkan bertakbir ketika naik tempat tinggi. Ya mungkin kalau pesawatnya itu lagi ke atas gitu ya, mau apa namanya take off apa gitu kan ke atas pokoknya itu ya, terus kita Allah Akbar, Allah takbir, itunya zikirnya takbir ya. Tapi kalau turun gitu ya rasanya kayak gimana tuh subhanallah subhanallah. Jadi ini bisa diterapkan ya. Atau mobil lah ya, kalau naik kita bertakbir, kalau turun kita bertasbih, itu sunnahnya. Banyak berdoa selama di perjalanan karena memang doanya orang yang sedang safar, sedang bepergian itu pasti dikabulkan Allah ya. Doa orang-orang yang bepergian itu dikabulkan insya Allah. Bahkan perbanyak doa itu bagi orang yang safar itu, karena memang doa ada doa yang tidak pernah diabaikan oleh Allah ya. Artinya doa yang Allah ijabah ya, termasuk doanya di sini adalah doa orang yang safar. Jadi kalau kita lagi diam, lagi merenung itu udah aja berdoa. Banyak yang kita doakan, kita mikirin anak, mikirin apa gitu ya. Insya Allah makbul ya, doa yang dalam keadaan safar, turun hujan gitu ya. Doa di akhir Jumat ya, asar itu, setelah asar itu doanya makbul, banyak-banyak doa lah gitu ya. Jadi insya Allah ini bagian dari doa yang dimakbulkan ya, banyak berdoa selama perjalanan. Saat dalam perjalanan kita gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, yang baik dan bermanfaat ya, semuanya supaya safarnya menjadi ibadah buat kita ya. Ini doa keluar rumah bisa dibaca sendiri, doa sebelum berangkat juga bisa dibaca. Nah ini hikmah safar ya, bisa meningkatkan rasa syukur kepada Allah, kita bisa melihat apa yang kita jadikan hikmah ya di perjalanan itu, menambah pengalaman hidup, melatih mental dan kesabaran, menambah sahabat dan memperluas rezeki, kemudian ibadah diringankan, doa diistijabah, di antara lain seperti itu ya. Ini barangkali pembahasan tentang fikih safar. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita bisa bersafar insya Allah. Amin. Ya, ke tempat-tempat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan Ustazah untuk ilmunya di hari ini. Insya Allah bagi peserta yang senang traveling sudah dapat ilmunya bagaimana sholat ketika sedang di jalan ya. Baik Ustazah, kita ada 2 pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan, kami dari tim fikih akan memberhentikan live stream untuk YouTube dan Facebook. Silakan peserta yang bergabung melalui live stream